Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau menyebutkan ulama itu ada 4 macam. Ya. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya Minhajul Firqatin Najiyah, beliau mengatakan orang yang berilmu itu ada 4 macam. Yang pertama, al-qismul awal fahimut tauhid wa ahammiyatahu wa anwa'ahu. Ada orang yang sudah mengetahui tentang pentingnya tauhid. Dia tahu tauhid ini wajib, tauhid ini penting. Wa arafu syirka wa aqsamahu. Dan dia juga tahu tentang syirik, haramnya syirik, macam-macam syirik, semuanya dia tahu. Faqamu biwajibihim, kemudian setelah itu dia jalankan tauhid, tinggalkan syirik, dan juga dia bayyanu linnas, dia sampaikan kepada manusia. Nah, ini jenis ulama yang pertama, yang terbaik. Ya. Ulama yang sudah tahu tauhid, tahu syirik, kemudian dia jalankan tauhid, tinggalkan syirik, tidak sampai di sana. Bayyanu linnasi tauhid wasyirka, dan dia jelaskan kepada manusia tentang tauhid dan tentang syirik. Ini sih bagus noh. Ya. Baik. Jenis yang kedua, minal ulama'i ahmalud da'wata ila tauhid. Di antara sebagian ulama, dia sudah tahu tentang pentingnya tauhid, tentang bahaya syirik, tetapi dia melalaikannya. Ya. Tidak dia sembunyikan, tetapi kurang berbicara tentang masalah tauhid. Farahu yad'una an-nas ila salati wal hukmi wal jihad. Mereka hanya mengajak orang untuk salat, ngajak orang untuk jihad, ngajak orang untuk bersedekah, ngajak orang untuk berakhlak mulia. Semuanya itu bagus. Dan nejak dengan salat, nejak dengan berakhlak mulia, nejak dengan untuk bersedekah, semuanya ini bagus. Tetapi di mana letak kesalahannya? Yaitu mereka kurang berbicara tentang masalah tauhid. Ya. Kurang berbicara tentang masalah tauhid. Alasannya apa? Kalau kita terlalu bicara tentang masalah tauhid, pecah manusia katanya. Ya. Tiang pernah berbicara dengan salah seorang, selesai kajian, ya, kebetulan membahas sebuah kelompok. Maka ternyata di dalam kajian itu ada salah seorang tokoh dari kelompok itu hadir. Ya. Akhirnya selesai kajian, dia pun mendekati tiang, dia mengatakan, apa yang antum sampaikan tadi tidak benar, katanya. Ya, kebetulan juga di sana itu ada mantan tokohnya juga, Kata mantan tokohnya, sudah benar, saya sudah 20 tahun di dalam kelompok ini, katanya. Yaitu salah satu kelompok jamaah tabligh. Ya. Saya katakan jamaah tabligh, ya, mereka tidak terlalu bicara tentang masalah tauhid, ya, tidak terlalu berbicara masalah syirik, tidak terlalu bicara masalah sunnah bid'ah. Betul mereka ngajak orang sholat dan seterusnya. Ya. Maka saya katakan, kan itu kenyataannya. Ya, kelompok ini jarang bicara masalah ini, jarang bisa bicara masalah tauhid, jarang bicara masalah syirik, jarang bicara masalah sunnah bid'ah. Mereka sering ngajak orang sholat, itu bagus, ngajak dengan sholat bagus, ngajak orang puasa bagus. Tapi ada sesuatu yang lebih bagus yang mereka tinggalkan. Apa kata dia? Sebenarnya kita tidak melalaikan tauhid, katanya, tapi kita masih pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, pira tahun dan pelan-pelan, kata dia. Ya. Sudah 10 tahun, bahkan sudah ada yang 40 tahunan dia pelan-pelan. Sampai kapan? Kata dia, karena kalau kita sekarang sampaikan masalah tauhid ini, ribut orang, nggak ada orang mau sholat, katanya. Ya. Maka saya katakan kepada dia, apa artinya orang itu sholat ketika mereka berbuat syirik? Apa artinya? Ya. Pelungguh mengatakan, kalau kita bicara tauhid, bicara syirik, orang tidak mau datang ke masjid. Kalau kita bicara masalah sunnah, bicara masalah bid'ah, orang tidak mau datang ke masjid. Maka saya katakan, apa artinya mereka sholat ketika mereka masih berbuat syirik? Apa artinya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka akan hancur lebur seluruh amal perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda hafizahullah, beliau mengatakan, seandainya ada orang dia beribadah selama 60 tahun, ya, dengan beribadah selama 60 tahun dia beribadah,
Dan selama itu dia tidak pernah berbuat syirik selama 60 tahun itu. Ya. Tidak pernah berbuat syirik. Tiba-tiba setelah 60 tahun beribadah, dia pun jatuh di dalam kesyirikan, minta kepada orang yang mati. Dia hanya berdoa kepada orang yang mati hanya 5 menit. Maka ibadahnya yang 60 tahun itu hancur gara-gara syirik yang 5 menit. Ya. Jadi apalagi kalau seandainya terus berbuat syirik sepanjang hidup. Nah, ada sebagian orang, mereka sudah tahu tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik, pentingnya sunnah, bahayanya bid'ah, tetapi malu, mereka kurang berbicara tentang masalah itu. Alasannya apa? Ya, pembicaraan tauhid dan syirik, sunnah, bid'ah ini pembicaraan yang kurang disukai oleh orang. Syekh Saleh Fauzan beliau mengatakan, kalau Syekh Saleh Fauzan, beliau membagi ulama itu jadi 3. Yang pertama beliau katakan alim millah, ulama agama yang betul-betul menjelaskan tentang agama. Yang kedua alimu ad-daulah, ulama politik kata beliau. Dan yang ketiga alimul ummah, ulama sejuta umat. Apa maksudnya ulama sejuta umat? Maksudnya kata beliau ulama yang mengikuti pesanan dari umat. Ya. Jadi sebelum mengisi kajian dipesan dulu, Ustaz tolong ini yang dibahas, jangan bahas masalah tauhid syirik, jangan. Ya. Ada ulama yang seperti ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Makanya Ustaz kita Ustaz Yazid hafizahullah beliau mengatakan, kalau antum larang saya bicara bid'ah, saya tidak mau isi kajian kata beliau. Nah, ini ulama millah yang seperti ini, orang berilmu yang betul-betul membahas agama. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang berilmu tetapi orang yang berilmu orderan, pesanan. Ya. Ya. Pernah ketika tiang di Batam diundang ngisi kajian di sebuah mall untuk kajian pegawai mallnya. Ya. Anak katakan ya, tiang katakan insya Allah. Akhirnya kita berangkat. Di tengah jalan apa katanya? Tolong Ustadz ya, nanti ketika kajiannya itu diperbanyak lucunya katanya. La ilaha illallah. Saya katakan pelungguh salah kayaknya ini. Kalau sekedar ngelucu saya nggak bisa, saya bilang gitu. Ya, akhirnya saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Setelah itu kajian pertama dan terakhir. Ya. Jadi ada pesanan, tolong sampaikan yang lucu katanya. Ya, subhanallah. Ya. Pernah juga diundang untuk khatib di sebuah masjid. Ya. Kita sudah telat datangnya, orang sudah azan, tapi tetap ya sebelum mulai khutbah dicegat dulu oleh ini. Katanya apa? Ustadz sampaikan yang sejuk-sejuk katanya. Apa yang sejuk itu? Masa qala Allah, qala Rasulullah tidak sejuk? Ayat Al-Quran, hadis Nabi tidak sejuk? Apa yang dimaksud dengan yang sejuk-sejuk itu? Apa yang dimaksud? Subhanallah. Kalau seandainya ayat Al-Quran dan hadis Nabi tidak sejuk lagi, apa yang sejuk setelah itu? Masa ucapan-ucapan manusia hanya itu yang sejuk? Ya. Jadi ada yang seperti itu jemaah sekalian, yang menyembunyikan kebenaran. Ya. Baik. Kemudian jenis yang ketiga, al-qismu tsalits minal ulama wad du'ah. Jenis yang ketiga dari orang yang berilmu, tarakud da'wata ila tauhid wa muharabati syirki. Ada yang tidak pernah mau berbicara tentang tauhid dan syirik, khaufan min muhajamatin nasi lahum, takut akan diserang oleh manusia. Kalau yang kedua tadi masih bicara tentang tauhid tetapi jarang-jarang. Ya, jarang-jarang. Adapun yang ketiga ini sama sekali tidak pernah bicara tentang tauhid. Tidak pernah bicara tentang masalah syirik, khaufan min muhajamatin nasi lahum, karena takut akan diserang oleh manusia, aw khaufan ala wadhaifihim wa marakizihim, atau dia khawatir kepentingan pribadinya akan terganggu. Ya, kalau bicara tauhid maka orang akan berhenti menghormati kita, orang akan berhenti begini dan begitu. Ya. Maka orang-orang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan,
berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Setelah itu semuanya jelas di dalam Al-Qur'an tetapi mereka sembunyikan, tidak mau sampaikan. Ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka dilaknat oleh semua makhluk yang bisa melaknat dari kalangan malaikat dan seterusnya. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man katama ilman aljamahu Allahu bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu padahal dia tahu, ya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengekangnya, mempelebek, tahu dah mempelebek, mara anu no, ya, mara jaran no. Maka Allah akan mempelebeknya menggunakan tali dari api neraka, wal'iyadzubillah. Ya. Nah, ini dia jenis yang ketiga. Mereka tidak mau berbicara. Mereka menutup kebenaran tauhid dan tentang bahaya syirik. Adapun yang keempat, dan ini yang paling buruk, al-qismur rabi' minal ulama wal masyayikh man yu'aridu ad-da'wata ila tauhidillahi fi du'aihi wahdahu. Ada orang yang sudah tahu tentang wajibnya tauhid, bahayanya syirik, tetapi tidak didakwahkan, ditambah lagi justru mereka memerangi tauhid. Ya. Justru mereka memerangi tauhid. Kalau yang ketiga tadi sekedar tidak menyampaikan tetapi tidak memerangi tauhid. Ya. Adapun yang keempat yang paling buruk adalah disembunyikan kemudian ditambah lagi memerangi tauhid. Ini yang paling buruk. Dan orang-orang seperti ini mereka akan membawa dosa mereka secara sempurna serta membawa dosa orang-orang yang mereka pernah sesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, agar mereka membawa dosa mereka sempurna pada hari kiamat, wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa orang-orang yang pernah mereka sesatkan tanpa dasar ilmu. Ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya apa yang mereka pikul pada hari kiamat. Ya. Nah, ini dia para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.